Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Naaman orang Syria itu adalah panglima tentara Raja Syria, tetapi dia menderita kusta. Bagaimana orang hebat ini bisa hidup dengan penyakit kustanya? Apa yang dikatakan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama tentang berurusan dengan penderita kusta? Mengapa Naaman orang Syria itu menolak kata-kata Elisa untuk pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dengan kasih karunia Tuhan, kami berharap dapat menyelesaikan pelajaran seluruh Alkitab dalam program ini, Kitab Demi Kitab, selama 5 tahun. Jadi jika Anda bertahan untuk menonton program ini, Anda akan mendapatkan studi seluruh Alkitab dalam 1.300 episode selama 5 tahun. Dalam studi ini kita telah mencapai kitab-kitab Perjanjian Lama dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab ini menceritakan sejarah kerajaan Israel, kerajaan utara setelah pemisahan, dan kami telah mencapai pasal yang kelima. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam episode yang terakhir kita mempelajari tentang Elisa, manusia anugerah, yang sedang membentuk mujizat anugerah. Dia memuaskan yang lapar dan membangkitkan orang mati. Kasih karunia-Nya terbukti sebagai cerminan dari Tuhan Yesus Kristus, pribadi kasih karunia yang sejati. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan, para hamba Tuhan. Saudara Khaled Filippo, selamat datang. Terima kasih. Saudara Esya Elias, selamat Terima datang. kasih. Sebuah Tuhan kehormatan. memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Ishak, dalam pasal 5, Alkitab menceritakan kisah lain tentang kasih karunia. Seorang pria yang bukan dari umat Allah, dia berasal dari Suriah. Seorang komandan tentara Suriah. Artinya dia adalah orang yang berperang, orang yang hebat, tetapi dia adalah penderita kusta. Mohon beri gambaran tentang pasal 5 dan bagaimana komandan besar tentara bisa menjadi penderita kusta secara rohani. Dalam kalimat terakhir Anda menunjukkan bahwa kusta adalah gambaran dosa. Kusta itu penyakit kulit, tapi soal dosa, sebenarnya semua orang itu sama. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah kebenaran ditetapkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dosa ini bisa ada pada orang yang hina dan bisa juga pada orang yang benar. Seperti panglima pertahanan di Syria, saat itu Naaman orang Syria. Tetapi hal yang hebat adalah bahwa kasih karunia Tuhan menyebar ke semua orang. Jika dosa adalah, ada 2 kata dalam surat Roma, Tidak ada perbedaan. tidak ada perbedaan. Dalam Roma 3, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 10, dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan karena kasih karunia Allah menyebar pada orang Yunani maupun orang Yahudi. Memang orang ini pada mulanya tidak percaya jalan sederhana untuk selamat dari kusta dan kesembuhannya. Tetapi ketika dia yakin dia sembuh, yang ini bukan Yahudi dan dia disucikan. Tapi kita akan lihat nanti seorang Yahudi yang terkena penyakit kusta, dan ini adalah gambaran dispensasional atau gambaran simbolis. Realitas yang terjadi setelah kedatangan Kristus dan penebusannya di dunia ini. Bahwa ada orang Yahudi yang dipercayakan firman Allah dan mereka dekat tapi mereka menolak Kristus, sehingga mereka terkena kusta. Seperti Gehazi. Kusta rohani maksud Kusta Anda? rohani seperti Gehazi. Sementara ada bukan orang Yahudi, seperti kita yang bukan dari umat Allah dalam Perjanjian Lama, tapi kasih karunia Allah menjangkau mereka dan mereka menerima Injil dengan kasih karunia. Mereka disembuhkan dari kusta dosa.
Saudara Khaled, Naaman orang Syria, panglima tentara Raja Syria adalah penderita kusta. Bagaimanakah hukum menangani penderita kusta menurut perjanjian lama? Sebenarnya dalam hukum Taurat yang merupakan kelima kitab Musa, ada bagian besar dalam kitab Imamat yang berbicara tentang penyakit serius ini, kusta. Tapi dia membicarakannya bukan dari sudut pandang manusia sebagai penyakit menular, namun sebaliknya dari sudut pandang ilahi. Dalam pasal-pasal ini, Roh Kudus membatasi tempat tinggal penderita kusta di luar kota. Karena penyakit ini ada hubungannya dengan ritual najis. Sebenarnya najis kusta bukanlah najis literal. Karena jika ada hubungannya dengan najis literal, maka hukum itu sendiri tidak akan menghakimi dengan kemurnian si penderita kusta ketika hari kusta memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi kenajisan di sini adalah kenajisan ritual. Dan saya katakan kenajisan ritual yang berarti ada hubungannya dengan ibadah, ada hubungannya dengan orang Israel. Dan itu adalah gambaran ketidakmurnian moral dan rohani yang dipengaruhi oleh dosa, seperti yang telah kita dengar dari saudara Ishak. Dan seperti yang telah Anda tunjukkan bahwa penyakit ini adalah sebuah gambaran yang mengungkapkan keburukan dosa. Pertama, karena mulai tersembunyi, dan biasanya dosa dimulai dengan tersembunyi, tidak terlihat, dosa-dosa, kegelapan, dan kemudian mulai ditunjukkan pada dunia. Kusta juga menyebar dengan sangat cepat. Dan dosa itu seperti perosotan yang licin. Siapa yang menginjakkan kakinya tidak akan bisa berhenti. Dosa dengan cepat menyebar dan mempengaruhi semua makhluk, internal juga eksternalnya. Penyakit ini juga merupakan gambaran dosa dalam deformasi yang dilakukannya pada tubuh manusia. Dan dosa tidak hanya merusak tubuh, Jiwa. tetapi dosa juga mendistorsi batin. Makhluk moral batiniah yang Tuhan ciptakan suatu hari nanti menurut gambar dan rupanya, dosa mendistorsi itu. Penyakit ini juga merupakan gambaran dosa karena tidak ada manusia yang bisa memberitahu kita obat yang tepat untuk menyembuhkannya. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bahkan ketika imam menghakimi penderita kusta dalam perjanjian lama, dia tidak menilai kesembuhannya, tetapi kitab itu mengatakan dia menilai kemurniannya. Tidak ada kesembuhan darinya. Bagi orang-orang tidak ada harapan dalam penyembuhan penyakit kusta, tetapi hanya Tuhan yang tahu bagaimana campur tangan dengan penyembuhan dari penyakit ini. Penyakit mengerikan ini juga bisa menyerang siapa saja. Seperti dikatakan oleh saudara Ishak, kusta menginfeksi seorang hamba bernama Gehazi. Lain waktu juga seorang raja bernama Uzia. Jadi penyakit ini tidak tergantung pada status tertentu sama seperti dosa. Dosa mempengaruhi orang miskin yang akhirnya akan mencuri untuk makan. Bahkan seorang raja untuk melakukan perzinahan seperti Daud. Dosa tidak ada batasnya, baik besar maupun kecil. Juga penyakit ini melarang pemiliknya berada di hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama dia dilarang membawa kurban, dia dilarang beribadah, dilarang merayakan 7 hari raya yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi dosa menghalangi manusia dari hadirat Allah. Akhirnya penyakit ini berujung pada kematian. Seperti yang telah kita dengar, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi Anda telah menunjukkan kesamaan antara kusta dan dosa, dan itu adalah penyakit yang menunjukkan dosa. Dan kita telah belajar bahwa dalam hukum perjanjian lama memaksa penderita kusta untuk diasingkan ke daerah luar kota. Dia kemudian akan menutupi kumisnya dan mencukur rambutnya dan berteriak najis, najis, dan diasingkan dari lingkungan orang-orang. Saya akan membaca beberapa ayat pertama dalam pasal 5 dan kemudian beristirahat dan kembali untuk memberikan pertanyaan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman dan berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghina. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan tentang ayat-ayat yang telah Anda baca. Kami telah mendengar tentang seorang gadis tetapi tidak ada yang disebutkan tentang dia. Kami ingin tahu lebih banyak tentang dia dan apa yang dia lakukan. Beritahu kami tentang gadis ini. Tidak ada identitas apa-apa tentang gadis ini, tapi kami tahu apa yang dia lakukan. Dia adalah seorang gadis Yahudi yang terpikat dan tinggal di rumah Naaman. Dia menemukan keberanian pada suatu hari dan berkata kepada majikannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Dia menyampaikan pesan kasih karunia, dia menyampaikan kabar baik saat menjadi gadis sederhana. Namanya tidak disebutkan, tapi apa yang dia lakukan sangat baik. Dan ini mengingatkan kita, saudara ayat, seorang tawanan lain juga seorang gadis dan dia telah mencapai puncak tahta. Esther, dia juga alasan keselamatan rakyatnya. Ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat baik, tidak peduli apa status sosial saya, di masyarakat atas atau di bawah. Tuhan menempatkan orang percaya di sini atau di sana untuk bersaksi, untuk menjangkau orang-orang yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain, hanya saya. Dan ini adalah undangan bagi pemirsa kita yang berharga untuk menjadi saksi apapun. Pekerjaan Anda jangan remehkan, sekecil apapun Tuhan mampu menggunakan satu kalimat untuk menjadi berkat abadi yang besar bagi jiwa-jiwa di sekitar Tidak Anda. peduli seberapa ketat itu. Tidak peduli seberapa ketat. Daniel adalah tawanan dan dia adalah berkat. Di Benar. Babel, Yusuf juga dijual sebagai budak di Mesir dan dia adalah Di berkat. penjara. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Benar. Saudara Khaled, ketika Naaman mendengar berita ini, dia meminta izin raja dan mengambil surat rekomendasi kepada Raja Israel dan utusan itu pindah. Membawa banyak pakaian dan pemberian sebagai imbalan atas kesembuhan yang dia telah terima. Mohon ceritakan apa yang terjadi setelah dia pindah dan pergi ke Israel. Naaman adalah seorang dengan status yang hebat seperti yang telah kita dengar. Dan dia memiliki rekomendasi khusus dari raja ke raja Israel dan tentu saja ini adalah kesalahan. Karena penyembuhannya bukan oleh Raja Israel, Oleh Allah Israel. tetapi penyembuhan oleh Allah Israel diwakili oleh abdi Allah, Elisa orang miskin. Naaman mengambil surat-surat itu dengan rekomendasi dari raja kepada raja dan dia pergi. Tentu saja Naaman telah membayangkan bahwa ketika dia sampai di tanah itu mereka akan menyanyikan lagu kebangsaan untuknya. Bahwa Resepsi mereka akan kerajaan. menyebarkan karpet merah dan bahwa dia akan mendapat sambutan hangat terutama karena pada saat itu mereka mendapat tekanan atas Israel. Jadi dia berpikir bahwa pergi ke mereka adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi dia terkejut dengan sesuatu yang sama sekali berbeda setelah dia pergi ke Elisa yang diutus oleh Raja Israel. Dia terkejut karena Elisa mengirim seseorang kepadanya bahkan tidak keluar. Karena Elisa adalah abdi Allah yang tahu hukum bahwa dia tidak seharusnya berurusan dengan orang ini dengan cara apapun. Penderita kusta, jadi dia mengirim seseorang yang memberitahukannya, pergilah ke sungai Yordan dan mandikanlah dirimu 7 kali, dan tubuhmu akan pulih seperti tubuh anak kecil. Dia tidak mengharapkan itu. Tidak sama sekali. Terutama kita akan tahu nanti bahwa seringkali sungai Yordan berlumpur. Berlumpur. Ya, berlumpur. Bahkan dia menunjukkan reaksi ganda. Semula dia marah, lalu dia menolak. Kenyataannya jika Naaman melanjutkan kemarahan dan penolakannya dia akan menyangkal dirinya sebagai berkat terbesar. Dan sampai sekarang jika ada orang yang terus dalam kemarahan dan penolakannya terhadap Injil Kristus dan pengorbanan Kristus, dia akan menyangkal dirinya. Anugerah terbesar, mengapa Naaman marah? Ada ayat yang ditulis Rasul Paulus pada orang percaya di Korintus bahwa tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dia penuh dengan kebodohan sehingga dia tidak mengerti metode dan cara sederhana Tuhan dalam menerima berkat keselamatan. Dan Naaman menolak hal ini setelah dia marah. Naaman menolak untuk pergi dan mandi di sungai Yordan dan dia memiliki alasan manusiawi yang sepele.
yang ketika disandingkan dengan Tuhan membuktikan diri mereka tidak berharga. Jadi ini adalah reaksi spontan dari manusia alami dan kita tidak perlu heran Manusia saat alami ini. berarti manusia biasa. Manusia biasa. Yang tidak Yang lahir dari terpelajar, yang Tuhan. tidak lahir dari Allah dan Roh Kudus, tidak tinggal dalam Dia, yang tidak mengetahui nilai Injil dan tidak berlindung dalam pengorbanan Kristus. Kita seharusnya tidak terkejut ketika kita berbicara dengan beberapa orang tentang Kristus, mereka marah. Dia berpikir bahwa saya menuduhnya sebagai orang berdosa. Sebenarnya menjadi orang berdosa bukanlah suatu tuduhan. Tetapi menjadi pendosa adalah sifat yang melekat pada diri manusia selama dia ada di bumi sejak dia lahir sampai dia mati. Jadi dia harus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa untuk menerima berkat. Jelas di sini bahwa Naaman sombong di dalam hatinya. Ini jelas. Dia sangat marah karena Elisa tidak pergi keluar untuk berbicara dengannya tetapi mengiriminya utusan. Dan bagaimana saya bisa masuk sungai Yordan yang hampir penuh dengan lumpur? Mohon ceritakan kesombongan secara umum. Bagaimana Tuhan melihatnya dan bagaimana hal itu dapat menghambat keselamatan. Bagaimana Tuhan melihatnya? Dia melihatnya sebagai dosa iblis jika kita melihat apa yang Alkitab katakan. Tuhan menentang orang yang congkak. Sungguh aneh, saudara ayat. Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Tuhan yang mengasihi orang berdosa tentunya. Dan saya tidak memiliki ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menentang pencuri. Atau bahwa dia menentang siapapun meskipun ini semua adalah dosa dan Tuhan menolaknya. Tapi Tuhan menentang orang yang congkak karena Tuhan tidak menyukai dosa kesombongan. Tapi izinkan saya jujur dengan Anda dan mengatakan bahwa kebanggaan ada di hati kita. Sebagai manusia, kita semua. Tapi mari kita fokus apa artinya sombong. Berarti sibuk dengan diri sendiri, merasakan nilai saya lebih dari yang seharusnya. Ketika Anda berhubungan dengan Tuhan dalam hal-hal rohani, poin pertama yaitu keselamatan adalah malapetaka. Mengapa? Ya Tuhan memberitahu saya bahwa saya adalah orang berdosa dan Roh Kudus bergumul. Dan menegur saya dan mengatakan bahwa Anda sangat jahat. Saya katakan saya jahat, tetapi ada orang yang lebih buruk dari saya. Iya, saya melakukan beberapa penyimpangan, tapi tidak sebanyak itu. Aku berbohong, tapi itu kebohongan putih. Hatiku begitu putih meski lidahku sedikit, tapi semua ini adalah kebohongan sampai saya yakin Ya Allah, kasihanilah aku saya orang orang berdosa berdosa. ini. Mungkin saudara kalian terkasih telah menunjukkan tentang kusta secara rinci. Dan mengatakan bahwa kusta tidak dapat disembuhkan tapi ada pemurnian. Anda tahu penderita kusta akan dinyatakan suci. Ketika kusta menutupi seluruh tubuhnya, salah satu kasus suci adalah ketika kusta menutupi seluruh manusia. Ia dinyatakan suci. Ini aneh, tidak aneh sama sekali. Ketika saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa 100% dan tidak ada harapan dan saya tidak baik-baik saja, maka saya sangat dekat dengan keselamatan. Dan Tuhan tidak memberikan keselamatan dengan harga bayar. Tapi Dia memberikannya dengan harga terbesar yang Dia bayarkan, bukan harga yang akan saya bayar karena saya tidak mampu. Kristus membayar harga di kayu salib. Tepat, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali lagi setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Di pasal sebelumnya di ayat 12, Naaman berkata, bukankah Abana dan Parpar dan sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Dan dia benar, terutama seperti yang kita dengar bahwa sungai Yordan berlumpur. Tapi apa yang tersirat dari penolakannya untuk mandi di sungai Yordan dan apakah benar-benar tidak ada alternatif lain selain sungai Yordan? Dia bisa menyelamatkannya dari masalah dan menyuruhnya kembali ke negaranya dan menyelam ke sungai manapun di sana. Mengapa harus sungai Yordan? Faktanya, pertama-tama penolakan Naaman adalah karena kebenciannya kepada orang-orang. Dia membenci orang Israel. tepat, dia membenci orang-orang Israel. Dan tanah Israel sangat rendah menurut pendapatnya. Hal kedua, telah dikatakan bahwa sungai Yordan bukanlah sungai yang disukai, bukan sungai yang digunakan untuk berenang. Tidak, itu sangat sulit dan menyelam di sana sangat berbahaya. Pada saat panen, tetapi tetap penuh dengan semua Penuh. pantainya. Tapi setelah itu Tapi di persisnya musim. sangat buruk dan sulit. Tidak ada yang bisa berenang di dalamnya. Ini bukan sungai yang disukai oleh orang-orang. Juga ketika dia mendengar tentang sungai, katanya sungai, kami akan mandi di setiap sungai dan kami memiliki 2 sungai. 2 sungai, bukannya 1. Ya, sungai Abana dan sungai Parpar. Dan dia yang dapat melihat gambaran dari peta yang umum akan mengetahui bahwa kedua sungai itu sangat murni dan sangat jernih. Salah satunya memiliki aliran air yang konstan, yaitu sungai Abana, dan panjang dan memanjang. Yang lainnya sungai Parpar yang disebut sungai berkelok-kelok, dan sebanyak air mengalir di tempat-tempat yang berliku,
itu akan lebih murni dan lebih jernih. Jadi jika itu sungai, maka ada satu sungai. Tapi ini bukan tentang sungai. Intinya adalah tentang kepatuhan. Terkadang orang berpikir bahwa kekuatan ada pada apa yang saya lakukan. Atau keselamatan itu karena saya bertobat. Bukan hanya karena saya bertobat. Pertobatan bukanlah harga keselamatan, tetapi pertobatan adalah tindakan ketaatan dan cara untuk menerima keselamatan. Tetapi keselamatan adalah melalui salib dan darah Kristus. Mengapa sungai Yordan? Faktanya, sungai Yordan adalah satu-satunya sungai di dunia yang kedalamannya sangat rendah dari permukaan laut. Dan di sini kita melihat gambar yang mencerminkan kerendahan hati. Saudara Ishak telah menyampaikan, dia sombong, tidak hanya Naaman tapi semua orang. Maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Dia ditinggalkan dan kesombongan terikat pada hati seorang anak. Jadi semua orang memiliki benih kesombongan di dalamnya. Tetapi untuk menerima berkat harus ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati sampai batasnya dengan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Binasa dan saya tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Kematian adalah salah satu arti dari kata Yordania. Seolah-olah Naaman berkata di sana, aku tidak pantas menerima Dia apapun. menghukum dirinya Jika sendiri aku sampai mati. pantas, Dia menilai dirinya sendiri tepat, sesuai jika dengan aku hukuman pantas Tuhan. dapatkan apapun maka aku pantas mati. Pada saat itu manusia akan mencapai apa yang sedekat mungkin dengan berkat. Baik. Yang terjadi akhirnya dia menuruti nasihat orang-orang yang menemaninya. Dia menyelam untuk pertama kalinya. Dan yang kedua kalinya sampai yang ketujuh kalinya setelah itu 7 kali. kulitnya dipulihkan seperti kulit Seorang anak kecil. Dia berpikir bahwa Tuhan Israel seperti semua dewa lain yang memberikan harga sebagai imbalannya. Jadi dia ingin memberikan hadiah kepada Elisa. Dan Elisa menolaknya. Siapakah yang berdiri di samping Elisa? Gehazi. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini dan tidak mengambilnya? Jadi dia mengejar Naaman lalu mengambil hadiah tersebut. Mohon ceritakan pada kami tentang Elisa yang menolak untuk mengambil harga penyembuhan tersebut dan Gehazi yang berusaha mengambil hadiah tersebut. Pertama-tama saudara ayat saya kira yang benar bahwa Naaman memiliki latar belakang kafir bahwa para dewa bertindak demi sebuah harga. Tapi saya rasa pada saat itu dia sadar saat menawarkan hadiah pada Elisa bahwa ada 2 perbedaan besar. Perbedaan pertama adalah bahwa dewa-dewa kafir tidak melihatnya atau dia sudah lama sembuh dari penyakit kustanya. Hal kedua adalah bahwa dewa-dewa kafir biasanya meminta harga sebelum mereka memberi karena mereka tidak memberi. Kita lihat sebelumnya orang yang menawarkan putranya, anak sulungnya yang akan menjadi raja dan tidak berhasil baginya. Salah satu raja Moab yang kafir, tapi dia memberi sebagai ungkapan penghargaan. Dia berkata, aku harus berterima kasih kepada Elisa, seseorang yang bekerja keras untukku. Dia mengatakan sesuatu untukku, biarkan aku memberinya sesuatu. Hadiah. Elisa menolak karena dia mewakili kasih karunia Allah. Dan anugerah Tuhan tidak diberikan dengan harga. Elisa akan mendistorsi kasih karunia jika dia mau menerimanya. Tidak salah jika hamba menerima pemberian Elisa sendiri sebelum wanita Sunem itu menjamunya. Namun persoalannya adalah ketika menjadi harga untuk pelayanan, artinya berapa biaya pelayanan ini? Tidak ada yang namanya harga untuk pelayanan. Kita melayani Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberi upah dengan cara terhormat yang menjaga martabat Tuhan dan martabat hamba dan martabat pelayanan. Semua ini dipertimbangkan oleh Gehazi. Gehazi berkata, ini sejumlah uang yang diberikan kepada Gehazi kami. adalah pelayan Elisa. Pelayan Elisa. Gehazi berkata di sini ada sejumlah uang yang diberikan pada kami. Dan kamu Elisa, jika kamu tidak membutuhkannya, biarkan aku mengambilnya. Engkau memang suka menjadi miskin. Anda tidak ingin uang, biarkan saya memilikinya dan apa yang datang dari tangan mereka lebih baik dari mereka. Dan pada akhirnya itu bukan apa-apa. Mantel dan beberapa pakaian dan beberapa perak. Lari. Gehazi memang dia berkata, saya harus berlari dan mengambil. Salah satu orang terhormat pernah mengatakan, mungkin ketika Elisa ingin hambanya Gehazi pergi ke suatu tempat dan ditanya pergi ke sini atau ke sana, dia akan jawab, saya lelah, kesehatan saya tidak baik. Tapi kalau soal uang, dan berkata demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan demi berlari. Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Kami bercanda tentang hal itu. Tapi sayangnya dia mengambil kusta Naaman orang Syria. Tidak hanya memikirkan dirinya. Ya, bagi keturunan selamanya. Dia juga bawa penghakiman kepada semua keturunannya dan ini sangat serius saudara ayat. Dunia, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Masalahnya bukan pada hal-hal, tapi pada mengasihi dunia. Masalahnya bukan pada uang, tapi cinta uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Semoga Tuhan menjaga kita. Terima kasih, mari kita rangkum bersama para hadirin. Kami tahu bahwa Naaman orang Syria, panglima tentara itu adalah penderita kusta. Dan hukum perjanjian lama mengharuskan penderita kusta diasingkan di luar kota. Mengapa dia diasingkan? Dia diasingkan karena kusta adalah simbol kerusakan atau dosa, dan bukan hanya dosa, tapi juga simbol kenajisan. Dan karena sistem ibadah dalam perjanjian lama adalah sistem ritual,
Jadi, kenajisan penderita kusta adalah kenajisan ritual. Dan jika itu menginfeksi satu, maka akan menginfeksi seluruh sistem. Sehingga ia tidak mempengaruhi kemurnian ritual ibadah. Jelas bahwa hati Naaman orang Syria itu dipenuhi dengan rasa bangga. Dia menolak nasihat Elisa untuk mandi ke dalam air sungai Yordan. Bagaimana Tuhan melihat kesombongan dan bagaimana kesombongan dapat menghambat sebuah keselamatan? Tuhan membenci kesombongan karena kesombongan adalah dosa setan yang menyebabkan kejatuhannya. Dan meskipun Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Tuhan yang mengasihi orang berdosa, namun kita juga membaca Tuhan menentang orang yang congkak. Dan karena perjalanan manusia dengan Tuhan selalu dimulai dengan keselamatan, jadi selalu sulit bagi orang yang sombong. Dan kita semua memiliki benih kesombongan itu untuk menerima keselamatannya karena keselamatan awalnya bergantung pada pengakuan kita bahwa kita sepenuhnya berdosa dan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan pengakuan ini sulit bagi orang yang sombong. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih para hamba Terima Tuhan. kasih. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, terimalah karya bebas Kristus untuk Anda yang dipenuhi di kayu salib dan Anda akan menerima kesembuhan abadi dari wabah dosa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك حتى لو كان الرأس سقيم حتى لو كان الكل مريض أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت. Besi jatuh ke dasar sungai Yordan. Sebuah cabang dipotong dan dilemparkan ke dalam air dan besi mengapung. Apakah itu hanya keajaiban dan cerita? Orang Syria ingin menangkap Elisa di Dotan. Jadi dia memukul mereka dengan kebutaan. Membawa mereka ke kota, lalu menyembuhkan mereka. Lalu menyiapkan pesta untuk mereka. Apa kisah kasih karunia yang dimanifestasikan dalam kejadian ini? Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan hambanya Elisa di Dotan. Dan dia menjaganya dari persekongkolan orang Syria. Tetapi dia mengizinkan Yusuf juga di Dotan diambil dan dijual sebagai budak. Bagaimanakah cara Allah berurusan dengan anak-anaknya? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.